jadi dan yang penting adalah melaksanakannya dengan baik. sebab Kau Tuhan berkuasa atasku. Biar lancar acaranya dari awal sampai akhir. Yuk buat teman-teman, mari kita berdoa pembukaan. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih Bapak atas berkat dan karunia-Mu pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah offline yang mengajar. Dari sekian lama kami disahkan oleh COVID, kami bisa bertemu lagi di tempat ini untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan berikanlah juga teman-teman kami yang belum sampai tempat ini, kiranya Engkau memberkati mereka dan mereka bisa sampai tempat ini. Demikian doa kami, doa yang disampaikan kepada Bapak. Saya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, boleh duduk ya teman-teman. Gimana, udah keringetan belum? Atau masih kurang panas ya kayaknya? Iya.
Selamat sore teman-teman. Saya pikir ini bisa pada datang pada bisa tetap datang ke sini sore hari ini. Nah, saat ini sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita mau doa bersama ya. Mari kita bersama. Kami Tuhan, anak-anak muda, anak-anak kekasih-Mu yang saat ini bersama hadir berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk mengawali perjumpaan kami dengan teman-teman kami yang mungkin baru kami kenal ataupun juga baru kami temui atau yang sudah lama sudah kami tidak berjumpa dengan mereka. Dan di dalam perjumpaan ini juga kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, kita sore hari ini akan bicara tentang moving out from comfort zone. Comfort zone itu apa sih? Ada yang tahu? Atau ada yang punya pendapat tentang comfort zone? Zona enak. Apa? Zona enak. Oh, siap ya. Gak kelihatan mulutnya jadi ya, zona enak. Zona enak tuh zona gimana ya? Enak-enak. Ya, enak itu apa? Zona enak itu gurih atau pedes gimana? Semua orang relatif. Semua orang kan menurut Arya, bagi Arya zona nyamannya Arya itu seperti apa? Gak banyak susahnya. Gimana? Gak banyak susah. Gak banyak susahnya. Pokoknya
sesuatu atau zona di mana kita nggak susah gitu ya. Kita senang, kita nyaman di dalamnya. Ada yang punya pendapat lain? Selain Arya? Ya gimana pengen Sudah benar. Semua sudah mendapat Arya? Ada yang punya pendapat lain? Menurut kamu ada? Menurut kamu ada? Zona nyaman. Ayo. Kayaknya bikin tema loh. Apa? Zona nyaman itu apa menurut Daniel? Menurut Iyer? Zona nyaman. Zona nyaman tuh setuju sama Arya. Mana sih? Setuju mana? Kamu setuju sama yang mana? Arya ngomong banyak kok. Mana? Tapi katanya nggak berbuat apa-apa. Ya kayak tidur, mageran. Tidur, mageran, rebahan gitu ya. Itu paling kerjaan paling nikmat sekali. Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Dari suaranya cewek-cewek berjajar semua ya. Cewek-cewek di belakang kayak mau apa? Kayak mau sholat. Oke, menurut Mbak Dinda ya, betul ya? Oh iya, menurut Mbak Dinda. Menurut Mbak Dinda apa? Zona nyaman apa Mbak Dinda? Menurut seorang Mbak Dinda. Sama yang mana? Ayo, yang apa? Menurut Mbak Dinda? Zona nyaman. Atau Mbak Dinda punya zona nyaman tertentu nggak? Yang membuat Mbak Dinda nyaman? Setuju? Setuju sama Mas Arya dan Mas Daniel? Setuju ya? Ya, setuju aja lah gitu. Oke, kita akan masuk lanjut. Zona nyaman itu kalau tadi benar yang dibilang Mas Arya, Mas Daniel, juga Mbak Dinda bahwa zona nyaman itu adalah sesuatu sebenarnya ruang lingkup atau ruang di mana kita itu nggak usah repot-repot mengerjakannya tanpa, kalau bahasa itu effortless, jadi tanpa perjuangan yang lebih. Kita nyaman di dalamnya, kita happy di dalamnya, kita enjoy di dalamnya, sampai-sampai membuat kita nggak mau keluar, nggak mau melakukan hal yang lain selain apa yang sudah kita lakukan. Macamnya banyak, ada beberapa contohnya. Misalnya main ML, main game, merasa kebiamu, main game. Atau mungkin main game, baik itu di HP atau di laptop atau komputer atau apapun itu. Kalau sudah main game, masuk contohnya zaman gini. Misal sudah main game nih, main game tuh rasanya itu seneng banget. Mau berhenti nggak mau. Jadi mau berhenti tuh rasanya salah, dilekas, dilekas. Gawean liane musik carry, sebentar iki musik serius. Kayak metu kancane musreng. Main musreng, kayak mabar. Terus langsung lagi. Oh iya musik dilekas. Sehingga kita enggan untuk beranjak dari main game kita. Kita nggak mau menyudahi main game kita. Itu contoh salah satunya. Atau contoh keduanya nonton film. Pecinta drakor. Dan di sini yang pecinta drakor. Oke, terima kasih pengakuannya. Ya, nonton itu juga jadi aktivitas yang bisa menjadi zona nyaman. Kalau misalnya kita sudah nonton film, kemudian terus pengennya lanjut terus, mau ada kerjaan PR yang belum digarap, ya nantilah. Pokoknya aku senengnya nonton film, ya aku ngelakuin itu terus. Pulang sekolah nonton film, terus nanti sampai malam terus bangun, pagi sekolah lagi, pulang nonton film lagi, kayak gitu. Jadi terus jadi sesuatu yang berulang terus. Atau yang juga bisa jadi zona nyaman lain adalah pertemanan. Pertemanan itu kita kan pasti punya ini ya, punya teman yang cocok ya, punya apa ya? Nah, disebut koncoplek. Teman yang kita udah dekat banget lah, mungkin di teman-teman di sekolah punya, atau mungkin di gereja punya, atau di komunitas kita, ekskul atau di apa gitu, kita punya teman-teman yang pokoknya kemana-mana itu kita bareng mereka terus.
Sampai-sampai kalau ada orang lain yang masuk ke kelompok kita, kemudian kita kayak merasa, ngapain sih di sini? Kan kami sudah klop sama mereka. Kalau dibagi kelompok, aku nggak mau ngomongnya sama mereka. Aku semuanya sama teman-temanku itu. Kayak ini tadi, ayo. Gerombol kita gerombol apa ya? Sini gerombol dewe, belakang gerombol dewe. Kalau nggak disuruh pecah, kalau nggak dipaksa, ya nggak mau gitu ya. Nah, pertemanan itu juga bisa menjadi zona nyaman, atau juga rutinitas atau rutin. Rutinitas itu kayak tadi, pagi berangkat sekolah, pulang, nanti ngerjain PR atau nanti nonton atau main game, ngerjain PR, tidur. Besoknya gitu lagi, sekolah, pulang, main game atau nonton film, ngerjain PR, tidur. Terus itu sudah terus berulang terus. Dan ketika ada satu kegiatan tambahan, bingung ngatur waktunya. Misal, ada yang teman-teman di sini ikut organisasi di sekolah, OSIS, ada yang ikut OSIS? Apa? Organisasi apa? Dewan Ambalan. Oh, Dewan Ambalan di Pramuka. Ada yang ikut Dewan Ambalan, OSIS, atau yang sudah kuliah ikut organisasi gitu ya. Nah, biasanya ketika seseorang itu sudah terjebak pada rutinitas, kalau yang ada namanya rapat itu bingung. Bingungnya apa? Bingung ngatur waktunya. Karena sudah dirutinkan begitu kan, sudah berjalannya gitu terus. Begitu ada kegiatan tambahan, terus bingung. Aku bingung ini nggak bisa ngatur waktu, padahal tambahannya cuma 1. Padahal tambahannya cuma 2 jam kadang-kadang. Tapi karena sudah terjebak pada rutinitas, terus bingung. Mau melakukan apa lagi gitu. Mau melakukan ini nggak bisa, ini nggak bisa. Seakan waktunya sudah penuh. Nah, itu yang disebut atau dimaksud sebagai zona nyaman. Jadi zona di mana kita sudah tanpa tanpa effort apa-apa. Kalau teman baru kan kita harus kenalan lagi, gitu ya. Kalau teman baru harus kenalan lagi. Ya kalau cocok, kalau nggak cocok. Kalau sudah teman lama itu kan sudah enak, sudah saling paham, sudah heart to heart. Sudah hati ke hati, ngobrolin sudah dari hati ke hati, apapun itu sudah enak. Tapi ketika ada teman yang baru, kemudian nggak usah lah, nanti kenalan lagi, belum tentu nanti kalau aku nggak cocok gimana. Jadi udahlah saya sama teman saya yang biasanya saja. Itu contoh zona nyaman yang kita bangun. Nah, betul tadi yang dikatakan Mas Arya bahwa setiap orang itu punya zona nyamannya masing-masing. Bahkan belajar itu juga bisa jadi zona nyaman. Ada di sini gemar belajar? Selain saya? Aduh. Belajar itu juga bisa jadi zona nyaman. Kenapa? Kalau orang sudah suka belajar, itu makanya sering disebut sebagai apa? Istilah tutup buku gitu ya. Sebenarnya itu bukan istilah yang negatif juga, tetapi menjadi negatif ketika kemudian orang tidak mau melakukan aktivitas yang lain, nggak mau ketemu orang lain, nggak mau ketemu teman, nggak mau main sama teman, bahkan ngegame itu juga penting, tapi jangan kelewatan jadi zona nyaman tadi. Itu kemudian dia belajar terus, nggak kenal yang namanya orang lain, nggak mau ketemu sama teman-temannya. Itu sudah menjadi sebuah zona nyaman. Bisa jadi belajar dari zona nyaman. Nah, seringkali kita terjebak pada sebuah yang namanya situasi yang namanya zona nyaman. Kalau saya sudah melakukan itu, saya nggak mau diganggu. Kalau saya sudah sama ini, saya nggak mau diganggu. Saya pokoknya harus menciptakan saya sendiri, itu yang bikin saya senang. Nah, zona nyaman itu selanjutnya juga dialami oleh bangsa Israel. Ini nggak kelihatan ya gambarnya. Jadi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, setelah mereka keluar dari Mesir kan, itu kan mereka menyusuri padang gurun tuh. Ceritanya sekitar 40 tahun lamanya ceritanya. Nah itu di dalam perjalanan mereka, nampaknya setelah mereka keluar dari Mesir, mereka masih belum bisa move on. Move on gimana? Move on dari apa? Nah, kita akan baca dari bilangan 11. Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10.
Bilangan 11 ayat 4 sampai ayat 10. Bisa tolong minta dibacakan? Mas Langgeng? Enggak mau. Oke, yang lain? Ada yang bisa minta tolong dibacakan? Darel? Oke ya, maju Mas Darel. Bilangan 11 ayat 4 sampai 10. Tuhan berjanji memberi daging orang-orang beriman yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang peri, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita terus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolar. Bangsa itu berlari kian kemari untuk membunuhnya, lalu membunuhnya dengan pertulangan atau membunuhnya dalam muka. Mereka memasaknya dalam kayu dan membuatnya menjadi roti budak. Rasanya seperti rasa panggangan di goreng. Dan apabila muncul di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang tidak tahu semuanya, mereka melakukan Terima kasih Mas Darel. Itu tadi cerita di mana ketika bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir ya, mereka sudah keluar dari Mesir. Mereka ditinggal kepada guru. Satu hal yang mereka keluhkan adalah salah satunya tentang makanan. Mereka nggak bisa move on-nya gini. Ketika mereka dapat makanannya cuma mana. Mana itu kalau di sini dikatakan seperti ketumbar, jadi kecil-kecil. Warna damar bedola itu seperti warna kuning, jadi warna kuning yang agak menyala gitu kayak kristal gitu. Nah itu nanti mereka kemudian dijadikan itu sebagai bahan untuk bikin roti. Jadi dikatakan mereka di padang gurun makannya kayak gitu. Terus mereka ingat, kalau kayak gini ngapain kita keluar dari Mesir? Udah capek-capek keluar dari Mesir, udah capek-capek dikejar sama tentara Mesir. Kita di sini cuma makannya begini doang. Kalau kita di Mesir, kita tuh makan di Mesir enak. Kita makan ikan, kita makan daging, gak usah bayar. Cuman dimakan cuma-cuma aja. Betul mereka memang dijadikan budak. Tetapi buat mereka lebih senang di sana. Makanannya lebih melimpah di sana. Gak harus susah-susah kemudian bikin roti dengan bahan begitu dan mungkin rasanya juga nggak enak, nggak seenak roti gitu, nggak seenak daging. Jadi mereka mengeluh, mereka nggak bisa move on dari kenyamanan mereka di dalam mengkonsumsi daging dengan makan makanan yang enak, makanan yang nikmat. Mereka nggak bisa move on dari situ. Nah kemudian mereka bersungut-sungut tuh, mereka marah, mereka protes dan kemudian dikatakan mereka menangis di depan kemah. Ya kan tadi sedih, ngapain kita makan di sini? Kemarin makannya enak, sekarang makannya cuma makan kayak gini. Itu yang membuat mereka nggak nyaman. Mereka seakan-akan terjebak pada zona nyaman ketika mereka hidup di Mesir. Meskipun jadi budak, tetapi menurut mereka lebih enak di sana. Perihal salah satunya adalah makanan. Walaupun kalau kita lihat di sini, mana itu pun juga merupakan satu mukjizat loh. Mana itu pun juga merupakan berkat Tuhan yang bisa mereka nikmati. Karena ceritanya kan kalau setiap malam, jadi mana itu turun, pagi-pagi mereka bisa memunguti mana itu, kemudian mereka olah. Itu kan sesuatu yang juga berkat juga sebenarnya, sesuatu yang bisa dilakukan juga. Tetapi karena mereka sudah terjebak pada di sana makannya enak, di sini nggak mau lagi, kemudian merasa protes. Nah, padahal setiap orang itu butuh yang namanya something new. Setiap orang itu butuh sesuatu yang baru. Bayangkan kalian, makanan apa yang favorit kalian? Apa? Mie ayam. Favoritnya mie ayam ya. Oke,
karena Ajeng makanan favoritnya adalah mie ayam, yang disenangi Ajeng adalah mie ayam. Selama 1 tahun saya traktir mie ayam. Jadi pagi, siang, sore harus makan mie ayam terus. Mau nggak sih? Suka mie ayam kan? Suka. Tapi kenapa nggak mau? Bosan? Atau apalagi yang disukai? Saya itu suka daging yang seperti steak gitu loh mas, yang lagi tren itu ya, daging panggang. Oke, makan itu selama 1 tahun terus, pagi, siang, sore, malam. Lama-lama berbulan. Saat itu sesuatu, karena setiap orang itu butuh sesuatu yang baru. Orang butuh melakukan sesuatu yang baru. Zona nyaman itu memang membuat kita menjadi senang, menjadi nyaman, menjadi tidak harus melakukan sesuatu yang baru, tidak harus melakukan perjuangan yang lain. Tapi itu belajar buat ulangan besok. Setelah itu tidur. Rutinitasnya begitu terus sepanjang hari. Nah itu yang seringkali membuat kita itu menjadi stres. Kita butuh sesuatu yang baru, kita butuh sesuatu yang lain untuk kita lakukan. Lanjut ya. Tapi masalahnya, mau mencoba sesuatu yang baru itu sudah gak gampang. Pertama adalah capek. Capek apa? Ada tambahan kerjaan lagi. Menjadi sesuatu melakukan sesuatu yang baru itu kan berarti ada kerjaan yang nambah. Misal tadi belajar nonton film, kemudian kamu jadi pengurus koma ya. Gak mau, kenapa? Saya capek, saya nggak bisa ngatur waktunya. Kenapa? Ya karena capek. Harus ada sesuatu yang lain yang harus dilakukan. Ada pekerjaan tambahan yang harus dikerjakan. Itu sebenarnya adalah langkah untuk kita keluar dari zona nyaman. Tetapi pikir-pikir dulu, karena apa? Saya malas, capek udahlah gini aja lah, gak usah lah jadi pengurus, udah pokoknya ada kegiatan saya ikut gitu, itu paling enak pokoknya. Atau juga karena kemudian pusing, bingung, nambah pikiran, sudah ngurusi sekolah susah, ujiannya sulit, ditambah lagi harus ngurusi organisasi baik di sekolah atau di gereja, itu jadi makin sulit, makin pusing. Itu yang kadang buat kita nggak mau untuk keluar dari zona nyaman kita, nggak mau untuk mencoba sesuatu yang baru. Atau yang ketiga juga, karena kita takut gagal. Kita takut bahwa nanti kalau saya masuk di organisasi nanti nilai saya jelek. Nanti kalau saya ikut ekskul ini nanti saya nggak bisa ngikutin pelajaran. Atau nanti kalau saya melakukan ini saya nggak bisa melakukan nanti saya gagal, saya nggak berhasil di sana. Kadang takut gagal. Itu belum nyoba udah takut gagal. Itu adalah tipikal orang yang nggak berani mencoba sesuatu yang baru. Belum apa-apa sudah mikir nanti saya gagal. Ya padahal belum dicoba. Siapa tahu kalau berhasil. Ada yang bilang kan, 1000 langkah itu tidak akan terjadi kalau tanpa ada langkah pertama. Kita nggak tahu 1000 langkah di depan itu ada apa. Tapi kita juga nggak akan pernah tahu apakah enak, apakah tidak kalau kita tidak coba melangkah pertama. Seringkali kita sudah ketakutan duluan ketika kita mau melakukan sesuatu yang baru. Nah mungkin nanti teman-teman akan dipanggil untuk kemudian, ayo ikut yuk ngurusi koma yuk, ngurusi remaja, komisi remaja misalkan. Enggak, aku nggak bisa. Nah ini biasanya gitu. Saya masih kecil saya nggak bisa gitu. Belum dicoba, udah memastikan bahwa dirinya nggak bisa. Itu kan sesuatu yang keliru. Coba dulu, jalanin dulu, coba keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman yang itu isinya cuma datang kalau diundang, nggak usah pusing kalau nggak usah pusing mikirin ini itu. Tapi udahlah, ya udah nanti saya datang aja lah. Itu bisa juga jadi zona nyaman juga. Oleh karena itu mari coba kita keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari sesuatu yang bikin kita ogah keluar tadi loh.
Kalau yang istilahnya anak-anak rebahan itu, kaum rebahan itu kalau sudah rebahan ya sudah nggak mau melakukan aktivitas yang lain. Yuk kita coba keluar dari sana. Nah, ada sebuah video bisa diputarkan videonya. Video di file tadi ya, sekitar 3 menitan. Nah, maaf, nggak ada suaranya nggak apa-apa. Ini nggak butuh suara. Semoga kelihatan. Ada video yang bisa kita lihat. Nanti coba teman-teman ya, teman-teman kira-kira apa sih yang menarik dari video ini? Ini saya dapatnya di YouTube. Jadi teman-teman bisa ngecek di YouTube. Oke, silakan teman-teman mengamati video ini. Kelihatan ya semuanya ya? Orang kasih komentar atas video ini. Apa ya, ngomong kayak? Oh enggak, ada yang kasih komentar video ini? Apa yang teman-teman tangkap dari video ini? Salah satu zona nyaman adalah mendengarkan orang berbicara. Ayo keluar dari zona nyamannya, ayo mulai untuk berbicara. Beranikan diri untuk berbicara. Gak ada yang salah, karena ini saya mengatakan respon teman-teman. Apa ya? Jadi kayak Joker. Gimana itu? Against society. Oh, against society. Gitu. Ya, tadi ketika orang bicara, balas bicara dulu. Jangan bikin aku. Kita harus belajar. Terus apa ya? Sekolah itu dalam belajar itu mengikuti kata orang, kita harus mengikuti. Oke, terima kasih refleksinya. Ada yang lain? Satu orang lagi?
Dari video ini kita sebenarnya belajar satu hal. Tadi itu kan ceritanya ada lampu jalan gitu ya, lampu di penyeberangan gitu kan, biasanya kalau dipencet kemudian ada orang jalan. Nah itu ceritanya dia hidup. Jadi dia setiap hari melakukan itu terus, bahkan sehari bisa berkali-kali melakukan itu. Gerakannya sama, gitu loh. Dia pengen sesuatu yang baru karena bosan gitu terus. Gampang sih gitu terus. Kan tinggal gini doang, nanti gini lagi, gampang. Tapi dia bosan. Dia pengen sesuatu yang baru. Akhirnya dia melihat ada contoh bayi ya, yang dilihat tadi, terus dia menirukannya. Oh, bagus juga begitu. Dia coba sesuatu yang baru. Apakah awalnya berhasil? Gak berhasil. Tapi ternyata dari apa yang dia lakukan, dia menemukan satu keberhasilan. Bahwa orang-orang di sekitar ternyata juga senang. Dan kita nggak akan tahu apakah kita berhasil kalau kita nggak mau nyoba. Orang yang mau keluar dari zona orang yang mau keluar dari zona nyamannya adalah orang yang berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Kalau nggak pernah ikut organisasi selama di sekolah atau selama dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah nggak pernah ikut organisasi, saya jamin kalian akan nyesel. Sekolah ke kampus itu jangan cuma sekolah, jangan cuma belajar tok. Belajar itu penting, tapi juga jangan belajar tok. Harus melakukan sesuatu yang lain lah. Biar kalian kalau gede itu punya cerita. Atau juga jangan main terus, tapi juga belajarlah. Maka itu, ayo lakukan sesuatu yang baru. Keluar dari zona nyaman kita. Kalau yang tadinya nggak senang organisasi, kita coba buat kita mau untuk, yuk coba yuk melakukan. Aku pengen nyoba. Kira-kira aku bisa nggak ya? Mengetes diri sendiri. Adalah tipikal orang yang mau keluar dari zona nyaman. Jadi jangan takut untuk gagal. Cobalah. Mari kita coba sesuatu yang baru dari rutinitas kita, dari apa yang membuat kita nyaman. Siapa tahu kita berhasil, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mendapatkan sesuatu yang baru mungkin bagi kami Tuhan. Ketika seringkali kami tanpa sadar, kami terjebak pada zona nyaman kami. Kami terjebak pada sesuatu yang seringkali membuat kami tidak harus berjuang dengan keras, tetapi hidup kami bisa berjalan. Ya hidup kami ya berjalan gitu-gitu aja. Tetapi saat ini kami belajar bahwa kami harus mencoba sesuatu yang baru. Kami nggak bisa hanya diam saja atau melakukan rutinitas kami saja. Kami seringkali takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena kami takut capek, kami takut pusing, kami takut gagal. Tetapi kami justru seringkali menyingkirkan Tuhan di dalam hal itu. Karena kami tahu sebenarnya Tuhan pasti akan memampukan kami ketika kami mau berani untuk mencoba. Seringkali kami tidak mau dan takut untuk mencoba. Tuhan, tolonglah kami di dalam kami keluar dari zona nyaman kami dan kami melakukan inovasi yang baru di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini juga Tuhan berdoa untuk untuk komunitas bersama kami saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan berkati pengurusnya, juga Tuhan berkati setiap kami yang bergabung di dalamnya, sehingga kami bisa bertumbuh bersama, kami bisa menjadi komunitas yang kuat, komunitas yang saling peduli, komunitas yang saling mau untuk menyapa teman-teman kami, dan komunitas koma kami ini menjadi komunitas yang hidup. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap aktivitas kami yang saat ini kami sedang sibuk belajar untuk mempersiapkan ujian akhir semester ataupun juga untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun juga untuk hal yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan yang menolong kami di dalam kami mempersiapkan sekolah kami. Kami tetap belajar dengan rajin karena itu adalah menjadi tanggung jawab utama kami. Tapi di samping itu kami juga tolonglah kami untuk kami mencoba sesuatu yang baru sehingga kehidupan kami bisa lebih berguna dan kehidupan kami boleh menjadi semakin asyik untuk kami jalani. Kami berserahkan Tuhan untuk kelanjutan acara ini sampai akhir nanti ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan kiranya Engkau berkati juga makanan yang akan diberikan nanti supaya dapat berberkat bagi kami semua. Dan nantinya kami juga akan pulang kami ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dari perjalanan pulang sehingga dapat sampai di rumah dengan selamat, kemudian dapat senang dan kemudian dapat menjalankan aktivitas hingga lalu berlanjut. Terima kasih ya Bapak atas segala perkataan mengenai sekali lagi bahwa yang tidak ada sebenarnya yang kami lanjutkan hanya dalam nama saja. Lalu ya, amin.